Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hirunisa, NIM 190101050236. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu tentang kebutuhan diklat. Nah, secara umum kebutuhan diklat itu didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan data dan analisis data dalam rangka mengidentifikasi bidang-bidang atau faktor-faktor apa saja yang ada di dalam instansi yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki agar kinerja pegawai dan produktivitas instansi menjadi meningkat. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa analisis kebutuhan diklat itu adalah proses pengumpulan data yang mana ditujukan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja pegawai dan produktivitas instansi agar lebih baik lagi ke depannya. Nah, terus di sini ada pendapat dari Firza Rifai. Beliau mengidentifikasikan kebutuhan diklat itu adalah untuk memenuhi kekurangan pengetahuan, meningkatkan keterampilan atau sikap dengan masing-masing kadar yang bervariasi. Nah, jadi misalkan kita ingin meningkatkan keterampilan kita, maka bisa saja kita mengikuti suatu pelatihan atau pendidikan seperti seminar, pembinaan, ataupun yang lainnya. Nah, dari situ kita tahu bahwa adanya kebutuhan diklat tersebut dan kita bisa menyelenggarakan yang namanya pelatihan. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai identifikasi kebutuhan diklat. Nah, identifikasi kebutuhan diklat itu merupakan langkah pertama dari penyusunan program diklat. Jadi sebelum kita ingin melakukan penyusunan program diklat, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi apa-apa saja yang dibutuhkan atau yang menjadi kebutuhan oleh sasaran atau oleh seseorang. Nah, terus apa sih manfaat dari identifikasi kebutuhan diklat ini? Jadi ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu memperoleh data mengenai permasalahan dan kebutuhan yang diinginkan oleh sasaran. Terus yang kedua, untuk mempermudah dalam menentukan skala prioritas dalam perencanaan program kegiatan. Terus yang ketiga itu memperlancar pelaksanaan kegiatan. Saya Dia Ayu Puspitasari dengan NIM 190.10.10.582. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode identifikasi serta teknik identifikasi. Metode identifikasi ada 4 metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu metode interview. Jadi interview di sini adalah tanya jawab secara lisan terhadap responden untuk mengetahui informasi. Kemudian ada observasi. Observasi yaitu kita mengamati secara langsung proses yang akan terjadi dalam identifikasi tersebut. Kemudian ada metode diskusi kelompok atau FGD. Di sini ketika kita berkelompok, kita dapat bertukar pikiran dengan teman-teman kita satu kelompok dan kita bisa mengetahui apa sih yang nggak kita ketahui atau apa yang nggak kita dapetin ilmunya ketika kita melakukan sebuah identifikasi. Kemudian yang terakhir ada angket. Jadi angket di sini adalah pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan secara tertulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik identifikasi. Jadi dalam teknik identifikasi ini ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu analisis kerja. Jadi dalam analisis kerja di sini kita akan menentukan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap individu dan juga kita akan mengetahui apa keterampilan dari individu tersebut. Kemudian ada penugasan. Jadi dalam penugasan ini kita memberikan tugas kepada individu tersebut agar individu tersebut dapat menjalankan tugasnya. Kemudian ada pemetaan kompetensi. Jadi pemetaan kompetensi di sini merupakan peta kompetensi atau apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah kita sepakati. Kemudian ada SWOT analisis. Jadi SWOT analisis di sini adalah strength, weakness, opportunity, dan strike. Artinya adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi ketika kita mengetahui kekuatan kita,
kita bisa menutupi kelemahan kita, dan ketika kita mengetahui peluang kita bisa menutup ancaman yang akan terjadi. Kemudian yang terakhir ada diskusi. Diskusi di sini kita bisa mendiskusikannya dengan teman-teman satu kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahidi Basri dengan NIM 190110105456. Mungkin langsung saja saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Ya, program diklat. Adapun program diklat, agar tujuan dan manfaat diklat terpenuhi, maka metode program diklat dan pelatihan dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam hubungannya, dalam pekerjaannya, serta merancang efektivitas program untuk memastikan apakah program diklat yang dijalankan efektif dalam mencapai sasaran yang telah ditentukannya. Adapun program diklat yang ditawarkan oleh Pusdiklat Kementerian antara lain ada 17 macam, yaitu yang pertama diklat revolusi mental dan pembentukan forum komunikasi penggerak revolusi mental, yang kedua training of trainer non widyaswara, yang ketiga training of trainer calon widyaswara, yang keempat training of facilitator diklat prajabatan, yang kelima diklat analisis beban kerja, yang keenam diklat perencanaan pembangunan desa, yang ketujuh di pelayanan terpadu kecamatan, yang kesembilan diklat penyusunan sasaran kinerja pegawai, yang kesepuluh diklat manajemen BUMDes, yang ke-11 diklat penyusunan analisis jabatan, yang ke-12 diklat sistem pengelolaan BMD bagi pengurus barang, yang ke-13 diklat perhitungan angka kredit bagi P2 UPD, yang ke-14 diklat teknis pelapor akuntansi berbasis akuntular, yang ke-15 diklat kepemimpinan TK tingkat 1, yang ke-16 diklat kepemimpinan TK, yang ke-17 diklat perjabatan.